Sinopsis buku harian seorang istri Senin tanggal 3 Januari tahun 2022. Kali ini kita coba membahas alur cerita BHSI yang bakal tayang nanti malam. Bagi penggemar Dewa dan Nana, diharapkan untuk menyimak sinopsis buku harian seorang istri Senin tanggal 3 Januari tahun 2022 ini hingga selesai karena akan ada kejutan. Baiklah, agar tidak berpanjang kata, langsung saja kita kupas bersama sinopsis buku harian seorang istri Senin tanggal 3 Januari tahun 2022 berikut ini. Dalam bocoran sinopsis BHSI kali ini kita masih saja membahas persoalan keterlibatan Dewa dalam kecelakaan maut yang merenggut nyawa Bu Diana dan Pak Arman. Fakta yang pertama kali diungkapkan oleh Fajar ini terus bergulir dan membuat Nana hidup dalam kegelisahan. Jika benar apa yang dikatakan Fajar, maka Dewa sungguh terlalu. Kelakuannya justru merenggut nyawa mama mantunya. Posisi Nana juga terjepit. Dia bingung mau mempercayai siapa. Sementara trio ular terus-menerus menekannya agar mempercayai kesaksian Fajar. Nana benar-benar kebingungan. Menurut Dewa, kecelakaan ini sama sekali tidak melibatkan dirinya. Dan hal itu masih dalam proses penyelidikannya. Sementara itu, usai terjadi kesalahpahaman baik menyangkut cemburunya Cornelia terhadap Fajar dan Nana serta masalah hilangnya gelang milik Fajar, keduanya kini terlihat mesra kembali. Fajar bahkan sudah mengizinkan Cornelia untuk menggeluti dunia tarik suara yang sebelumnya begitu ditentang oleh Fajar. Sementara itu, soal wasita Bu Diana tentang warisannya kini menjadi polemik baru dalam kisah buku harian seorang istri. Semua orang yang seharusnya berhak atas warisan itu dibuat kaget dengan bunyi surat wasiat Bu Diana. Pasa yang sebelumnya mendapat kabar akan mendapatkan warisan ikut terperangah karena namanya tidak disebutkan dalam surat wasiat itu. Perlu kita ketahui bersama, surat wasita itu tiba-tiba saja menyebut hanya satu nama yakni Lula sebagai satu-satunya penerima warisan Bu Diana dan Pak Arman. Pasa dan Lula yang tidak begitu memikirkan perihal warisan tidak begitu ambil pusing. Tapi yang membuat semua orang kecewa adalah kenapa nama Nana tidak ada. Padahal semua juga tahu jika Lula dan Nana adalah anak dari Bu Diana, dengan demikian Nana juga berhak mendapatkan warisan. Buku harian seorang istri bertutur tentang pasangan suami istri Dewa Nana yang dirundung masalah. Dalam buku harian seorang istri diceritakan, Dewa dan Nana menikah karena terpaksa. Namun lambat laun benih cinta tumbuh di hati keduanya. Malam ini dikisahkan, Pasa dan Lula berniat nekat melangsungkan pernikahan meski tanpa restu orang tua. Lula pun menyampaikan rencana itu kepada Nana dan meminta dukungan. Sebagai kakak Nana bingung ketika adiknya, Lula, mengatakan akan menikah tanpa restu orang tua dengan Pasa. Sebagaimana diketahui, meski belum mendapat restu Arman namun Pasa dan Lula nekat akan melangsungkan pernikahan. Keduanya memutuskan akan menikah tanpa restu orang tua, apapun yang terjadi. Pasa ingin membahagiakan Lula. Sebaliknya Lula mendambakan Pasa sebagai orang yang selalu mendampinginya. Nana terpaksa menyetujui rencana Lula. Nana khawatir kalau dirinya menyatakan tidak setuju, kebahagiaan Lula akan menjauh kembali. Nana pun menceritakan rencana Pasa dan Lula kepada Dewa. Dewa langsung mengajak Nana untuk mengabari Bu Farah tentang keinginan Pasa dan Lula. Dewa dan Nana kaget ketika serta-merta Bu Farah menyatakan tidak setuju. Bukan hanya itu, Bu Farah pun melarang Nana dan Dewa menghadiri pernikahan Pasa dan Lula jika keduanya tetap nekat menyelenggarakan pernikahan tanpa restu orang tua. Bu Farah mengatakan, tindakan menikah tanpa restu orang tua sangat tercela sehingga tidak boleh dilakukan. Maka jika Nana dan Dewa hadir di acara pernikahan Pasa dan Lula maka keduanya pun sama saja merestui perwakilan tercela itu. Terpisah, saat sedang memikirkan cara membahagiakan Lula,
Pasa mendadak mendapat serangan dari sejumlah orang tidak dikenal. Pasa pun melawan. Akibat keroyokan itu, bagaimana nasib Pasa kemudian dan apakah pernikahan tanpa restu orang tua itu jadi dilaksanakan? Temukan jawabannya pada tayangan sinetron Buku Harian Seorang Istri di SCTV nanti malam. Kini Dewa dan Nana selalu berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dari semua deraan persoalan. Hari ini Senin tanggal 3 Januari tahun 2022, Pasa melakukan curhat ke Dewa. Pasa mengatakan, kini Dewa enak karena kabur dari kediaman keluarga Buwana sehingga tidak pusing setiap saat seperti dirinya. Dewa yang dapat menebak ke arah mana arah pembicaraan Pasa, langsung mengingatkan agar tidak meniru langkahnya. Sebab Pasa harus mempertahankan posisi sebagai CEO Buwana Corp agar tidak terjatuh ke tangan yang salah seperti Roni. Dewa juga mengingatkan Pasa agar tidak selalu mengurusi masalah asmaranya, tetapi juga masalah perusahaan yang belakangan mengalami gonjang-ganjing. Dewa khawatir kondisi perusahaan tersebut dimanfaatkan Roni untuk mendepak Pasa dari posisi CEO lalu menggantikannya. Baru saja diucapkan, ucapan Dewa terbukti benar. Nek Ratu, sesepuh keluarga Buwana, mendadak menelepon Pasa dan menanyakan sedang di mana. Pasa mengatakan dirinya sedang berusaha menenangkan diri. Nek Ratu dengan tegas mengatakan, karena Pasa terlalu sibuk dengan urusan pribadinya maka mengecewakan Nek Ratu. Sesepuh keluarga Buwana itu pun memutuskan, mengalihkan jabatan CEO Buwana Corp dari Pasa ke Roni. Dewa kaget mendengar keputusan Nek Ratu itu, tapi tak bisa melakukan apa-apa. Keesokan harinya ketika Dewa mengajak Nana naik mobil menikmati suasana sore, mendadak dipepet sebuah mobil lain. Lalu memalang mobil yang dikemudikan Dewa. Dengan lincah Dewa menghindari gesekan dengan meminggirkan mobilnya. Dewa terheran-heran, siapakah yang hendak mencelakainya? Dari mobil yang memalang, turun Roni. Dengan pongahnya Roni mendatangi Dewa. Tak kurang pongah pula ketika Roni mengatakan kepada Dewa saat ini dirinya adalah orang yang paling berkuasa di Buwana Corp. Roni memperingatkan Dewa agar tidak berusaha merebut posisi CEO dari tangan Roni. Setelah mengatakan hal-hal seperti itu Roni langsung kembali ke mobilnya dan melanjutkan perjalanan. Sepanjang itu pula Dewa dan Nana melongo oleh perbuatan Roni yang menurut kedua suami istri seperti orang tidak waras. Masalahnya orang yang seperti tidak waras itu menjadi orang paling berkuasa di Buwana Corp. Nana khawatir perusahaan di tangan Roni bukannya tambah maju, tapi malah tambah hancur-hancuran. Nana mengingatkan Dewa tentang kewajibannya menyelamatkan perusahaan keluarga itu. Sementara itu Friska kian tak nyaman melihat Pasa dan Lula yang makin sering bertemu. Sementara kepada Friska, Pasa kian ketus. Bahkan Friska yang berusaha mendapatkan kembali perhatian, justru dimarahi Pasa. Friska diminta untuk tidak coba-coba lagi mendekat ke Pasa kalau tidak mau diusir dari keluarga dan perusahaan Buwana. Friska selain sedih juga merasa terhina. Dulu memang Friska mendekati Pasa karena ingin mewujudkan balas dendam kepada keluarga Buwana. Namun seiring waktu kedekatannya, bahkan keduanya pernah melangsungkan pesta pertunangan, benih cinta tumbuh di hati Friska. Benih cinta itu pula yang membuat Friska menunda pelaksanaan balas dendamnya. Kini karena merasa dihina oleh Pasa, dendam di hati Friska membara kembali, lebih membara daripada lava pijar yang dikeluarkan Gunung Merapi.